Masih di ngaji kitab Hadis Sunan Ibnu Majah, kita masuk di hadis nomor 1241. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang apa ma fil kunuti di dalam kunut fi sholatil fajri di dalam sholat fajar. Ini kunut yang terus-terusan tuh. Iku hadasana Abu Bakri ibnu Abi Saibata, hadasana Abdullah ibnu Idris, wa Hafsu ibnu Giyasin, wa Yazid ibnu Harun, an Abi Malikin al-Asja'i. Namanya adalah Sa'di bin Thoriq. Kultu berkata aku Abi Malik atau Sa'ad li abi kepada bapakku. Ya abati wahai bapakku, innaka sesungguhnya engkau iku qad sholaita sungguh pernah sholat engkau khalfa Rasulillah di belakangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa Abi Bakrin dan Abu Bakar, wa Umaro dan Umar, wa Usmana dan Usman, wa Aliyin dan Ali. Hahuna di sana bil Kufah di Kufah. Jadi ibu kota Islam di era Ali itu pindah ke Kufah memang. Nahwan kira-kira min khamsi sinin dari 5 tahun. 5 tahun. Jadi sampai akhirnya kan Ali ditusuk itu. Fakanu maka ada mereka yak nutuna berkunut mereka fil fajri di sholat fajar. Apa mereka semua itu Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman itu apa mereka kunut kalau sholat subuh. Fakola maka berkata sopo bapak. Bapak ini namanya Thoriq. Ai bunaya wahai putraku, kunut itu muhtasun, muhtas. Muhtas itu apa? Bid'ah itu saja. Jadi kalau dalam sarahnya ditulis yadullu ala annal kunuta kana ahyanan. Jadi kunut itu bukan kok terus menerus itu bukan. Jadi bolehlah suatu kali itu aja. Ya. Wa dhahir annahu kana fil waqa'i. Dan yang jelas kunut itu dilakukan pada saat ada peristiwa-peristiwa tertentu. Jadi kalau diteruskan secara terus-menerus tiap hari kunut lah itu menurut Thoriq itu adalah muhdas atau bid'ah. Tapi kalau ya kadang-kadang pas ada peristiwa apa itu terus kunut, nah itu tidak ada masalah. Hadasana Hatim bin Bakrin Ad-Dhabi, hadasana Muhammad bin Ya'la Zunbur, hadasana Ambasatu bin Abdurrahman an Abdillah ibni Nafi an Abih an Umi Salamata kola berkata Ummu Salamah. Naha melarang sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal kunuti atas anil kunuti dari kunut fil fajri di dalam sholat fajar, ya, di dalam sholat fajar.
Cuma ini fi zawaid isnaduhu dhaif. Qala ad-Daruqutni Muhammad bin Ya'la wa Ambasah bin Abdurrahman wa Abdullah bin Nafi kulluhum du'afa. Jadi semuanya itu orang yang lemah, ya, dhaif. Wala yasihu linafi simaun min Ummi Salamah, dan agak janggal ya seandainya Nafi ini mendengar dari Ummu Salamah. Jadi di Zawaid ini hadisnya ya, lemah, bahkan ada yang mengatakan maudhu. Hatasana Nasru bin Ali al-Jahdami, dasana Yazid bin Zurek, dasana Hisam an Qatatata an Anasi bin Malikin, ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, iku kana ada siapa Rasul, iku yaknutu kunut sapa Rasul fi sholatil subhi, di dalam sholat subuh. Yada'u, berdoa sapa Rasul ala hayyin, atas atau berat atas suatu desa, min ahya'il Arab, dari desa-desanya Arab, sahron, selama 1 bulan. Tumataroka, kemudian meninggalkan sapa Rasul, ya 1 bulan itu aja, habis itu ya enggak lagi. Jadi kalau dibilang dilarang secara mutlak itu ya tidak. Kalau dilarang nanti kan judulnya dosa itu. Ya Rasulullah ya pernah itu ada peristiwa pembantaian besar-besaran yang dilakukan orang kafir Arab kepada para sahabat Nabi. Kemudian Nabi doa kunut selama 1 bulan. Hatasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hatasana Sufyanu bin Uyainata, ani Zuhriyi, an Sa'id binil Musayyab, an Abi Hurairah, qala, berkata Abi Hurairah, lama rafa'a, ketika mengangkat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu, pada kepalanya, min sholati subhi, dari sholat subuh, ini dalam rangka kunut. Qala, berdoa siapa Rasul, Allahumma anjil walida ibnal walid, dan seterusnya. Allahumma, ya Allah, anji, semoga menyelamatkan engkau al-walid ibnal walid, pada Walid bin Walid. Wa Salamata bin Hisam, dan Salamah bin Hisam. Wa Ayas bin Abi Robi'ah, dan Ayas bin Abi Robi'ah. Wal mustad'afin, dan orang-orang yang dilemahkan, anak-anak, para wanita, orang iman yang lemah-lemah itu, di Makkah, yang ada di Mekah. Allahumma, ya Allah, usdud, semoga menyangatkan engkau, wat ataka, pada injaan engkau, ya lafadznya wat ataka gitu, kita hanya mentok ya, menerjemahkan injaannya Allah kayak apa ya, kita ndak usah mikir jauh-jauh. Ala mudhar, atas kafir mudhar. Waja'alha, dan semoga menjadikan engkau ha, pada wato'ah, alaihim, atas mereka, sinin, beberapa tahun, kasini Yusuf, seperti tahun-tahunnya Yusuf. Jadi semoga engkau jadikan injaan itu atas mereka beberapa tahun seperti tahun-tahunnya Yusuf. Ini tahun Nabi Yusuf
yang paceklik selama 7 tahun itu. Jadi biar jadi siksaan untuk mereka selama 7 tahun. Babu majaa utawi bab apa-apa yang datang opoma fi qatlil hayati di dalam membunuh ular. Wal akrobi dan kala jengking bis sholati di dalam sholat. Jadi boleh apa ndak itu sholat membunuh ular atau kala jengking. Kok ya sempat saja kondisinya membahayakan. Mau sujud misalkan tahu-tahu ada ular kobra di tempat sujudnya kan ya gimana. Hadatsana Abu Bakri bin Abi Saibata wa Muhammad bin Sobah qala berkata keduanya. Hadatsana Sufyanu bin Uyainata an Ma'marin an Yahya bin Abi Katsir an Dhamdham bin Jaus an Abi Hurairah anan Nabiya sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam amaro perintah sopo Nabi bikot lil aswada ini pada membunuh dua yang hitam fi sholati di dalam sholat, yaitu al-akrob kala jengking wal hayati dan ular. Jadi dua makhluk hitam itu supaya dibunuh walaupun dalam keadaan sholat. Ya. Walaupun dalam keadaan sholat. Apalagi tidak sholat, ya patenono, membahayakan. Atasana Ahmad bin Utsman bin Hakim al-Audi wal Abbas bin Ja'far qala berkata keduanya. Tasana Aliyu bin Sabitin Ad-Dahan tasana Al-Hakam bin Abdul Malik an Qatadah an Sa'id bin Musayyab an Aisyata qalat berkata Aisyah. Latagot menyengat an Nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam opo akrobun kala jengking. Nah ini wahwa dan utawi Nabi iku fi sholah di dalam sholat. Jadi pas sholat itu Nabi disengat. Ini enggak kira-kira nyengatnya. Orang sholat enggak sholat tetap disikat saja itu sama si kala jengking. Faqala maka bersabda siapa Nabi la'ana semoga melaknat sapa Allah al-akroba pada kala jengking. La tada tidak meninggalkan opo kala jengking al-musolli pada orang yang sholat. Wa ghairal musolli dan selain orang yang sholat. Ngawur itu. Orang sholat sengat enggak sholat juga disengat. Mbok ya agak pilih-pilih dikit kan gitu kan. Oh ini sholat, oh jangan digigit, mbok ya gitu. Uktuluha membunuhlah kalian pada kala jengking filhil di tanah yang halal wal harami dan di tanah yang haram. Di tanah haram itu kan seharusnya tidak boleh membunuh apapun. Cuma untuk kala jengking dipersilahkan. Atasana Muhammad bin Yahya, tasanal Haisamu bin Jamil, tasana Mandal atau ada yang membaca Mundal. Ani bani Abi Rafi an Abi an Jadih. Anna Nabiya sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam iku kotala membunuh siapa Nabi akroban pada seekor kala jengking. Wahwa dan utawi Nabi iku fi sholati di dalam sholat. Pernah seperti itu. Ya saking kurang ajarnya si kala jengking itu. Ya. Babun nahyi utawi bab larangan. Anis sholati dari sholat. Sholat di sini artinya sholat sunnah.
ba'dal fajri setelah sholat fajar, sholat subuh, wa ba'dal asri dan setelah sholat asar. Iku hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Abdullah bin Numairin, wa Abu Usamata an Ubaidillah bin Umar, an Hubeb bin Abdurrahman, an Hafsi bin Asim, an Abi Hurairah. Ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku naha melarang sapa Rasul an sholata ini dari dua sholat sunnah, ya, dua sholat sunnah. Yang pertama naha melarang sapa Rasul anis sholati dari Rasul ba'dal fajri setelah sholat fajar, sholat subuh. Kata tatlu'a sehingga terbit apa asamsu matahari, sampai matahari betul-betul terbit. Nah, kalau sudah terbit ya silahkan sholat. Wa ba'dal asri dan setelah asar kata tagruba sehingga terbenam apa asamsu matahari. Itu setelah asar jangan sholat ya, sampai matahari betul-betul terbenam. Itu sudah masuk waktu maghrib. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Yahya bin Ya'la At-Taimi, an Abdul Malik bin Umairin, an Qaza'ah, an Abi Sa'id Al-Khudri, anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda Nabi, la sholata tidak ada sholat sunnah ba'dal asri setelah asar. Kata tagruba sehingga terbenam apa asamsu matahari. Nah itu sudah masuk maghrib ya. Wala sholata dan tidak ada sholat ba'dal fajri setelah sholat fajar, kata tatlu'a sehingga terbit apa asamsu matahari, sampai terbit betul mataharinya. Hadasana Muhammad bin Basarin, hadasana Muhammad bin Ja'far, hadasana Su'batu an Qatatata, wa hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Affan, hadasana Hammam, hadasana Qatadatu an Abil Aliyah, an Ibni Abbas, qala berkata Ibnu Abbas, Sahita datang indi di sisiku sapa rijalun para lelaki, almardiyun orang-orang yang diridhoi, fihim iku di dalam kalangan mereka rijal Umaru binul Khattab utawi Umar bin Khattab, wa ardhahum dan lebih diridhoinya mereka ya, di antara mereka yang paling diridhoi ya. Inti di sisiku Umaru utawi Umar. Jadi mereka itu orang-orang yang diridhoi, cuma yang paling aku ridhoi itu menurutku ya Umar. Ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda sapa Rasul, la sholata tidak ada sholat sunnah ba'dal asri setelah asar, kata tatlu'a sehingga terbit apa asamsu matahari. Wala sholata dan tidak ada sholat ba'dal asri, ini sholat sunnah sesudah asar, kata tagruba sehingga terbenam apa asamsu matahari.